S2 bab 11, telepon. Bacanya digagap-gagapin. Oke. Teng. 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 Si, nggak ke kantin? Tanya Jesal sembari menutup bukunya. Zira justru mengambil handphone dari dalam tas. Menatap layar yang tak ada notifikasi apapun. Sejujurnya, sejak istirahat yang pertama tadi, dia menunggu chat dari Xavier. Udah tukeran nomor, kan? Terus dari kemarin gak ada chat yang masuk. Rasanya kayak aneh aja. Sempat berbalasan chat sih, tapi udah kemarinnya. Dan ini sejak semalam sampai detik ini gak ada chat yang masuk dari nomor Xavier. Lo gak jemput gue ke kantin? San Xavier. Chat yang dikirim centang 2, tapi masih abu-abu. Ayo, keburu penuh, nanti gak dapat tempat duduk. Kita kudu makan sambil jongkok di depan parit. Jesal sudah berdiri, menoleh ke belakang menatap Vivian dan Mika yang juga sudah berdiri. Akhirnya Zira mengikuti langkah ketiga teman sekelasnya ini dengan sesekali menatap layar handphone. Tepat di depan kelas sebelah IPS 1, Fellows dan yang lain sudah nongkrong di pagar depan kelas yang terbuat dari semen. Dengan sengaja Fellows mengulurkan satu kaki tepat di depan Zire yang akan melangkahkan kaki. Dan ketika itu juga Zire menghentikan kaki. Santai dia menggeser kaki menjauh dari Fellows untuk melanjutkan langkahnya. Mungkin sekitar 2 langkah, Zire jadi menoleh. Bibir manisnya terbuka dengan tawa yang tanpa suara. Disusul lidah yang meledek Fellows yang tak berhasil menjegalnya. Fellows melebarkan kedua mata dengan tangan yang menuding Zira. Asu lo ya? Manuel tertawa kecil menatap Zira yang kelihatan ngegemesin. Jadi semakin kepengen nampol cewek itu. Ratu jahil lo jahilin. Yang gak mempan, cuk. Bade menggeleng dengan kekehan juga. Ada ya cewek kayak gitu. Padahal di sini murid baru, tapi kagak ada takut-takutnya di sini. Herman gue. Padahal gue ngebayangin dia kicep dan jadi kacungnya kita. Malah bikin mata sepet. Bumi menimpali. Fellows memutus tatapan karena Zira dan 3 cewek itu sudah menghilang di belokan menuju kantin. Zira bawa motor sendiri, kan? Pulang sekolah antara, kita kerjain aja. Idenya yang diungkapkan secara berbisik. Di kantin sudah penuh anak-anak yang mengantri mendapatkan mangkuk makanan. Zira ikut di antrian bareng sama Jesal. Sementara Vivian dan Mika nyari tempat kosong biar mereka berempat dapat tempat duduk. Soto, Bu. Ucap seorang cowok yang berdiri di sebelah Zira. Cukup mepet sih, karena ini berdesakan. Zira mendongak untuk bisa menatap siapa yang ada di sebelahnya. Lo temennya Xavier, kan? Zira menuding cowok yang tak lain adalah Benua. Benua tersenyum dengan anggukan. Dia menerima mangkuk sotonya. Bentar. Zira menarik lengan baju Benua. Dia celingukan mencari keberadaan Xavier. Xavier nggak ke kantin? Santai Benua menggelengkan kepala. Dia izin pulang jam 3 tadi. Masih pengen nanya, tapi Benua sudah melenggang pergi untuk mencari tempat duduk. Sekarang bersisa Zira yang kepalanya dipenuhi praduga. Ngapain izin di jam 3? Mana nggak kadang ngomong ke Zira? Di chat juga nggak bales. Kamu mau bakso atau mie ayam? Sotonya habis. Suara Jesal membangunkan lamunan Zira tentang Xavier. Gue, Bak. Tak melanjutkan kata-katanya, Zira bergerak menggeser kaki sembari menghentakkan kaki yang terkena tumpahan kuah panas. Sorry. Sibuknya ngasih kuahnya kebanyakan. Sampai meluber ini. Mendengar suara itu, Zira jadi mengangkat wajah. Kedua matanya bertemu dengan kedua mata Gania yang wajahnya terlihat puas dengan bibir tersenyum tipis. Tak peduli Zira yang ingin marah. Gania mengingsut tubuh untuk mengikuti kedua temannya yang sudah mendapatkan tempat duduk. Ini bakso.
Jesal mengulurkan mangkuk jatahnya Zira. Siri menerimanya. Dengan cepat dia mengejar langkah Gania. Menarik lengan seragamnya dan menumpahkan baksonya di kedua kaki Gania. Ah! Jerit gadis berambut sepunggung itu karena kakinya terkena kuah panas. Sorry, mangkuknya ternyata panas. Dan ternyata tangan gue nggak kuat pegang yang terlalu panas. Dengan santai Zir meminta maaf. Satu sudut bibirnya tertarik ke atas, tersenyum Smoke. Lo! Gak sengaja! Sama kayak lo tadi, kan? Tutur Zire santai. Jari yang sudah menuding tepat di wajah Zira itu langsung terkepal dengan wajah merah. Kesal luar biasa. Apalagi anak-anak yang berada di kantin langsung menatap pada dia dan Zira. Gania jadi malu banget. Ilya yang sudah duduk di kursi beranjak mendekati Zira. Awu! Tangannya yang hampir mendarat di bahu Zira itu ditabok cukup kencang. Gue tahu gunanya teman itu buat nemenin dalam keadaan apapun. Tapi kalau teman lo salah, ya bukan dibelain, tapi dibuka lebar matanya. Biar dia sadar kalau jalannya itu salah. Siri langsung balik badan. Jesal terpaku melihat kelakuan saudaranya yang cukup barbar. Apalagi Zira yang tak merasa bersalah dan langsung menaruh mangkuk kosong itu di meja kantin. Nih, bakso 1. Dia mengulurkan selembar uang warna hijau ke ibu kantin. Si ibu menatap baksonya yang menggelinding di lantai. Nggak jadi makan, Mbak? Beli roti aja. Zira mengambil 2 bungkus roti dan 1 susu kotak. Kurang nggak? Tanyanya, menunjukkan yang dia ambil. Masih sisa. Si ibu mengambil uang kembalian dan menyerahkan ke Zira. Nggak peduli lagi keributan yang berhasil dibuat, Zira melangkah keluar tanpa pamit ke teman-temannya. Sempat adu tatap sama fellows di luar kantin, tapi nggak ada sapaan apapun. Badai menggeleng dengan decakan kagum. Gila sih. Baru ini gue lihat cewek segila dia. Zire memilih kembali ke dalam kelas. Duduk di mejanya dengan tangan yang mengusap-usap layar handphone. Satu tangan memegang susu kotak dengan sedotan yang menyelip di bibir. Dia mendesah pelan melihat chatnya yang tetap centang 2 abu-abu. Jarinya menekan tombol berlogo telepon di pojok atas, lalu dia menatap layar handphone yang menunjukkan panggilan. Kembali mendesah ketika tak ada respon sampai panggilan itu mati. Tak putus asa, Zira kembali menekan tanda telepon di pojok atas. Meletakkan handphone di atas meja karena tangannya sibuk membuka bungkus roti. Kedua matanya melebar, wajahnya berbinar melihat teleponnya mendapatkan respon. Buru-buru Zira menempelkan handphone ke telinga. Sa? Panggilnya tanpa canggung. Halo? Balas seseorang di seberang sana. Bibir Zira mengulas senyum mendengar suara Xavier melalui telepon untuk pertama kalinya. Kalau ditelepon suara lo seksi ya? Kekehan kecil terdengar dari sana, dan itu menular ke bibir Zira. Lagi istirahat ya? Haham? Lo baik-baik aja kan? Kata dia Dunia tadi lo izin pulang. Lo sakit? Dunia? Suara Xavier terdengar heran. Iye, itu. Temen satu kelas lo itu. Gue lupa namanya. Yang gue ingat tuh Dunia. Di sana Xavier terkekeh. Namanya Benua, bukan Dunia. Kan mirip. Ada-ada aja. Mirip dari mana? B sama D? Ya beda, kan? Ziri tertawa sampai kedua matanya menyipit. Ada acara apa? Kok izin pulang? Tanyanya lagi setelah detik berlalu. Acara keluarga sih. Zire menganggukkan kepala. Bukan pernikahan Elo, kan? Haha, masih sekolah, elah. Zire ikut tertawa. Siapa tahu kayak di drama-drama itu. Tiba-tiba disuruh pulang karena mau dinikahin. Kalau lo digituin,
mau? Kening Zira berlipat. Sama elo? Balasnya. Nikahnya? Emang apanya? Lah, malah balik nanya. Haha. Tawa Xavier terdengar sampai di telinga Zira. Zira juga ikut tertawa. Ya tadi bahas nikah kan? Emang mau? Nikah dini? Masih sekolah kayak gini? Mau. Asal nikahnya sama Elo. Jawab Zire setelah menelan roti yang lama dia kunyah. Yakin? Mau? Tanya Xavier, terdengar serius. Kedua alis Zire jadi meliuk dengan mata yang mendekik. Lagi mikir pertanyaan Xavier yang sepertinya serius. Lo sih? Uhuk. Belum selesai ngomong, tapi suara batuk di seberang sana membuat kalimat Zire terpotong. Zire memilih diam menunggu batuknya Xavier berhenti. Lo baik-baik aja, kan? Tanyanya setelah suara batuk itu tak lagi terdengar. Di sana Xavier berdehem. Udah dulu ya. Bunda manggil. Sampai ketemu besok. Ziri menarik handphone, menatap layar handphone yang panggilannya sudah dimatikan tanpa menunggu persetujuan darinya. S2 bab 12, mengetahui. Kamu telah mencapai batas bab yang bisa dibaca. Tonton iklan untuk buka kunci bab lainnya. Pelajaran bahasa Indonesia menjadi jam pelajaran yang terakhir di kelas Zira. Sesuai yang dikatakan oleh Bu Indah kemarin, tugas sekolah dikerjakan secara berkelompok, dan semua duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Di mejanya sini, Zira lebih banyak diam dengan pikiran yang gak bisa tenang. Tapi tetap mencoba untuk berpikir positif dan membuang pikiran buruknya sejauh mungkin. Ya, walau kenyataannya itu sangat sulit. Terhitung 3 hari Xavier gak masuk sekolah dengan izin sakit. Masih balas chat sih, tapi cuma singkat dan seringnya gak bales. Apalagi Xavier gak mau angkat telepon dan itu yang bikin pikiran Zire jadi ngerasa gak tenang. Menurut kamu gimana, Zi? Sentuhan di lengan tangan membuat Zire terkesiap. Dia sampai terlonjak dan menegakkan duduk. Lah, ngelamun dia! Ledek petir melirik Zire tak suka. Zire melempar lirikan tajam dengan helaan nafas panjang. Gimana tadi? Tanyanya, menatap buku jesal yang ada di sebelahnya. Vivian mendesah kasar. Kayak gitu langsung pedeng aku ketua kelompok. Prit. Satu ledekan yang keluar dari bibir Umbak. Jesal menuding ke arah papan tulis sana. Suruh bikin proposal, dikumpulinya masih lama sih. Tadi Bu Indah bilang kalau suruh ambil tema gedung kesenian di sekolahan. Kita ngerjain tugasnya harus barengan pas pulang sekolah, atau pas besok Sabtu, atau Minggu. Bisa di rumahku, atau di rumah siapa aja. Di taman kota aja gimana? Usul Zira setelah paham. Semua saling lirik, saling tatap. Gak di rumah lu aja, Vi? Petir menatap fokus ke Vivian. Vivian mengedikkan kedua bahu. Kemana aja ngikutlah. Zira melirik Vivian. Ke rumah lu juga gak masalah. Dia mengeluarkan handphone dan menyerahkan handphone itu ke Vivian. Catat nomor kalian.
Ombak sedikit mencondongkan tubuhnya ke petir. Cuk, kita jadi bestian sama dia? Pertanyaan yang terdengar ugah banget. Petir melirik ke arah Zira yang duduk santai sambil liatin Mika menulis nomor handphone di layar ponsel. Detik kemudian petir menjatuhkan punggung ke sandaran kursi dengan sentaan nafas kasar. Kayak kena musibah. Menit berlalu dengan cepat. Bel tanda waktu pulang sekolah sudah dibunyikan. Semua anak-anak mulai berkemas untuk pulang. Termasuk kelompok Zira yang beranjak dari duduk dan bersiap untuk pulang. Jesal menatap heran ke Zira yang langsung menarik tas dan berlari keluar seperti mengejar sesuatu. Bahkan si Zira sampai memasukkan buku dan alat tulis sambil berlari. Saudara lo kenapa, Sal? Tanya Mika, melirik keluar kelas, di mana Zira yang terlihat dari kaca jendela yang ada di atas. Jesal menggelengkan kepala. Mungkin ada janji sama dadinya. Dia keluarganya kayak ya, Sal? Tanya Vivian, kepo. Jesal tak langsung menjawab. Dia beranjak berdiri dengan tangan yang sibuk menyampirkan tas ke bahu. Kayak itu yang gimana sih? Cekaka. Vivian jadi mentonyor kepala Jesal, dan itu membuat Jesal mengerucutkan bibir. Ngomong sama Elo tuh kudu pakai dada yang seluas samudera. Mika menimpali decakan kesal Vivian. Jesal terkekeh, membiarkan saja Mika dan Vivian mentonyor kepalanya. Bukannya sok polos sih, tapi dia ngomong sesuai dengan apa yang ada di kepalanya saja. Lalu di sekolahan yang sama, Zira dengan seenak jidat melangkah masuk ke kelas 12 setelah guru di dalam kelas itu melangkah keluar. Dengan santai dan tanpa rasa malu atau canggung sedikit pun, dia celingukan menatap wajah satu persatu murid-murid kelas 12 IPA 1. Wah, murid baru yang dari Sri Kandi, kan, ya? Salah seorang cowok mengomentari Zira. Tak pedulikan itu, Zira melenggang begitu saja saat sudah melihat di mana letak meja benua. Langkah kakinya sempat terhenti ketika sebuah kaki nyelonong di depannya dengan tiba-tiba. Zira menatap awas seorang lelaki yang duduk tepat di meja kedua di urutan meja yang diduduki benua. Bahah! Si lelaki yang bahkan Zira nggak kenal itu terbahak melihat tatapan tajam Zira. Asu, cerdas juga lo. Ngomongnya dengan bibir yang mencibir. Singkirin kaki lo, kata Zira dengan nada ketus. Wah, seksi suaranya, anjir. Cekaka, cantik banget, anjir. Gak cuma satu cowok yang heboh dan berteriak menyambut kedatangan Zira di sini. Tapi hampir semua cowok di kelas ini jadi berkerumun mengerubungi Zira yang jadi pusat perhatian di kelas ini. Bahkan beberapa cewek yang biasanya langsung lari pulang pun sampai urung demi melihat adik kelas mereka yang tak ada rasa canggungnya sama senior. Zira menghela nafas, tatapannya terarah ke benua yang duduk anteng di meja paling belakang. Dunia, gue ada perlu sama Elo. Behah, ancuk. Ben, lo dikata dunia. Bahaha. Gak cuma satu anak yang tertawa, tapi semuanya jadi tertawa. Dan di belakang sana benua menghela nafas dengan kedua mata yang memutar menatap ke lain arah. Benua terlihat jengah sama Zira yang asal mengganti namanya. Benua beranjak berdiri, memutar lewat belakang dan mengkode Zira untuk keluar kelas. Zira mengikuti, balik badan untuk bicara sama benua di luar. Tapi sialnya, tepat saat kakinya baru melangkah, ada sebuah tangan yang dengan sengaja mendarat di pantatnya. Lalu tawa anak-anak cowok serempak membuat kedua mata Zira semakin melebar. Bajingan! Tangan siapa? Teriak Zira, tak terima diperlakukan seperti ini. Beberapa anak terkejut melihat mode ngamuk Zira yang keluar bahasa kotor dengan wajah imut, tapi terlihat garang. Wah, ngeri, bor. Kayak Heina kalau mode bersungut. Mereka tak ada yang mengaku, justru menatap Zira dengan tatapan menantang. Zira menuding wajah cowok itu satu persatu. Kirain senior itu orang yang wajib dihormati. Ternyata isinya pecundang semua.
Cuy! Sengaja banget dia meludah dan langsung berbalik. Zire melangkah cepat untuk keluar kelas. Sama sekali tak menghiraukan teman-teman satu kelas Xavier yang berhasil dia buat marah. Bahkan sampai ada yang menendang meja dengan makian yang ditunjukkan ke Zira. Benua yang berdiri di ambang pintu kelasnya sampai terpangu dengan wajah cengo melihat yang dilakukan Zira pada teman-temannya. Lebih terkejut lagi saat tangannya yang bergerak akan menuding dan menasehati Zira itu langsung ditarik keluar kelas. Ah, astaga, lo, Haft! Benua sampai nggak tahu mau ngomong apa ke Zira. Dia hanya bisa membuang nafas kasar melalui mulut dengan kedua tangan yang berkacak pinggang. Rumahnya Xavier di mana? Bagi alamatnya ke gue. Santai Zira berucap, menatap wajah Benua sampai mendongak karena tinggi yang tak sama. Kening Benua jadi berlipat. Lo nyari gue karena mau tahu alamat rumahnya Xavier? Zira mengangguk tanpa ragu, dan itu membuat Benua kembali membuang nafas kasar melalui mulut. Benua jadi menggeleng dengan decakan lirih. Fansnya Xavier mang suka kadang-kadang semua. CKK. Agah. Keluh Benua saat sisi perutnya ditinju Zira cukup kencang. Hah? Gila lo? Gue nanya serius. Tanpa rasa bersalah, bahkan tak peduli dengan ringisan Benua yang memegangi sisi perut. Benua diam, memerhatikan mimik wajah Zira yang memang gak ada muka bercandanya. Gue bukan fansnya Xavier, tapi gue udah kenal sama dia sejak kecil. CKK, sejak SD. Aku Zira, jujur. Karena memang yang melekat di ingatannya saat dia masih duduk di bangku SD. Gue jamin Xavier gak akan marah sama elo hanya karena lo ngasih tahu alamatnya ke gue. Eish! Kelamaan, tai! Gak sabar, apalagi melihat Benua yang malah mematung menatapnya. Zira mencekal tangan Benua dan menarik tubuh atletis itu keluar dari gedung sekolahan. Lo bawa motor? Tanyanya, menatap Benua yang masih ia cekal tangannya. Benua menggelengkan kepala. Gue naik bus. Lo ikutin bus yang gue naiki awu. Kembali Benua meringis saat keningnya ditonyor Zira. Astaga! Tunggu sini. Zira melangkah pergi untuk mengambil motornya. Benua diam dengan tangan yang mengusap kening. Tatapannya mengikuti Zira yang ke parkiran ngambil motor. Bibirnya mengaga melihat Zira yang melajukan motor warna putih mendekatinya. Satu kata yang muncul di kepala. Keren. Naik. Suruh Zira di balik helm full face yang sudah dia pakai. Benua meneguk ludah. Jujur Li, ini pertama kalinya dia dibonceng cewek cantik. Mana pakai motor gede. Gak kebanyakan drama, Benua naik ke jok belakang. Berpegangan di kedua bahu Zira saat motor mulai melaju meninggalkan area sekolahan. Rumah sederhana, benar-benar sederhana dengan halaman yang tidak terlalu luas. Ada pagar dari kayu yang pinggirannya ditumbuhi bunga warna-warni. Lalu di pojok halaman ada gazebo kecil dengan bunga anggrek yang menggantung. Ini rumahnya Xavier? Tanya Zira, memastikan. Benua mengangguk yakin. Iya, gue udah 2 kali main ke sini. Zira langsung melepaskan helm saat melihat ada mobil ambulans yang datang dan masuk ke halaman rumah itu. 2 lelaki keluar dari mobil, melangkah dengan sedikit berlari yang membuat hati Zira merinding luar biasa. Xavier kenapa? Pertanyaan itu keluar dari mulut Benua. Pertanyaan yang sama terungkap di dalam hati Zira. Dia memutar gas, melaju mengikuti mobil itu. Benua langsung turun dari boncengan saat motor sudah berhenti di area rumah sakit. Dia berdiri menunggu Zira memarkirkan motor. Keduanya berlari masuk ke labi rumah sakit. Zira terpaku sebentar melihat bundanya Xavier yang berdiri menatap pintu kaca ruang UGD. Xavier sakit apa? Tanya Zira tanpa menatap Benua. Benua menggelengkan kepala. Dia nggak pernah cerita, tapi sering izin nggak masuk dari awal kelas 11 kemarin. Zira melangkah mendekati Zulka, mengulurkan tangan ketika tatapan Zulka tertuju padanya.
Bunda, ini Zira. Ngomongnya setelah mencium punggung tangan Zulka. Bunda Zulka tersenyum kecil dengan anggukan. Yang dulu sering main pesawat sama Xavier, kan? Zira mengangguk, membenarkan. Dia melirik ke arah pintu UGD. Xavier kenapa, Ban? Wajah cantik yang memakai jilbab warna hitam ini terlihat bingung. Yah, sakit biasanya. Ngomongnya ragu-ragu. Biasanya? Berarti Xavier sering sakit seperti ini, kan? Biasanya flu kan, Tante? Kali ini benua yang menyahuti. Zulka mengangguk dengan cepat. Iya, dia sering banget flu. Dan Zira sama sekali tidak percaya dengan jawaban Bunda Zulka. Kalian kok ada di sini? Tanya Bunda Zulka kemudian. Tadi kita nganterin Dunia check up kesehatan sih. Ya udah kalau gitu, Ban. Kita mau ke dokter psikolog dulu. Pamit Zira, langsung menarik tangan benua. Menyeret cowok jangkung itu menjauh dari ruang UGD, dan sama sekali tak peduli wajah benua yang mau maki-maki dirinya. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Suara Bunda Zulka membuat langkah kaki Zira terhenti tanpa menoleh. Sakit asmanya semakin parah, Bu, paru-parunya membengkak. Tadi kami sudah memberinya antibiotik yang berbeda dari kemarin. Sepertinya tidak bisa lagi jika harus rawat jalan. Pasien harus opname di sini sampai keadaannya membaik. Benua hampir menoleh kalau saja cekalan di pergelangan tangannya tak mengencang. Dia melirik Zira yang wajahnya menegang dengan bibir yang bergetar. Gak jadi menoleh, tapi mengikuti Zira membawa dirinya pergi dari rumah sakit ini. Sesampainya di rumah, Zira sibuk di depan laptop. Sibuk searching tentang penyakit yang tadi dikatakan oleh dokter sampai tak peduli dengan ajakan mominya untuk makan. Ada yang terasa patah di dalam dadanya membaca beberapa kalimat yang keluar dari hasil pencariannya ini. Tubuhnya melemah, jatuh ke sandaran kursi belajarnya dengan kedua mata yang mengembun. Sungguh, dia mengagumi sosok Xavier sejak pertama mengenal. Sosok yang menurutnya dewasa dan selalu membuat hatinya tenang. Cuma lihat senyumnya saja, Zira sudah bisa menahan segala tingkah yang menyebalkan di mata orang-orang. Lalu kabar tenang penyakit yang diderita Xavier ini membuatnya runtuh. Cakra melangkah masuk ke kamar Zira setelah membuka pintu. Dia berdiri di belakang kursi dengan tubuh yang membungkuk. Membaca artikel yang ditampilkan layar laptop. Mau jadi dokter? Tanya Cakra, melirik wajah sedih anaknya. Cakra sampai memiringkan kepala untuk melihat wajah cantik Zira. Lalu mengecup pipi anak gadisnya dengan senyum damai seperti biasa. Zi, kamu kenapa? Dari tadi disuruh mami makan, kan? Kok malah ngelamun sih? Ziri memutar kursi, mendongak menatap wajah dadinya. Dad, aku pengen nikah. Hah? Teriak Cakra dengan terkejut. S2 bab 13, tak di SCC. Hah? Kamu telah mencapai batas bab yang bisa dibaca.